Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Pada saat kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Ibu-ibu yang terkasih boleh baca Alkitabnya masing-masing di rumah, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Saat itu ia berada di dalam penjara. Namun ia masih dapat mengatakan kepada jemaat untuk tidak perlu khawatir. Mengapa kita dituntut dan disarankan untuk tidak boleh khawatir akan hal apapun juga, ibu-ibu? Alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh khawatir adalah karena kekhawatiran tidak cocok dengan logika kehidupan. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Dikatakan di sana, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan khawatir, ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan, kita tidak menjadi orang yang panjang umur. Dengan khawatir, keperluan kita tidak bertambah. Tetapi dengan kita berusaha dan berharap kepada Tuhan, maka semuanya itu pasti akan Tuhan sediakan. Jadi, kalau tumbuhan di luar sana tidak bekerja, namun Tuhan pelihara sehingga dia dapat berbunga, dapat bertumbuh, begitupun juga dengan hewan-hewan yang tidak punya akal, tapi Tuhan punya cara untuk membuat mereka tetap hidup. Apalagi kehidupan kita, yang saya katakan berharga di mata Tuhan. Pasti jauh Tuhan lebih pelihara dan perhatikan ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir adalah karena kekhawatiran adalah bukti kurang percaya. Di ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat tentang cerita Petrus, di mana ketika Yesus berjalan di atas air, lalu ketika ada angin sakal menerpa perahu murid-murid, ketika itu Tuhan menyuruh Petrus juga mengizinkan Petrus untuk ia berjalan bersama dengan Yesus di atas air. Ketika di pertengahan perjalanan itu, ketika dirasanya ada angin, tiupan angin, Petrus goyah dan dia kurang percaya. Kita bisa baca Matius pasal yang keempat, 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan ayat 27 saja lalu lompat ayat 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Padahal Tuhan dikatakan, tenang, ini aku, jangan takut. Tetapi ketika ia sudah berada di perjalanan, ibu-ibu terkasih, ia bimbang, ia kurang percaya. Karena mungkin walaupun hanya ada tiupan angin, dikatakan di sini, tetapi itu dapat menggoyahkan dia. Mungkin saat ini ada masalah dalam kehidupan kita, ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terlebih wabah saat ini yang sedang berlangsung, merajalela di muka bumi ini. Ada hal-hal yang membuat kita mungkin mengeluh, bersungut-sungut. Tapi satu hal yang kita percaya, ibu-ibu, Tuhan ada bersama dengan kita, dikatakan tenang, ini aku, jangan takut. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir adalah karena kekhawatiran hanya merusak tubuh. Kita bisa buka Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan. Saya akan bacakan buat kita. Dikatakan di sana, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran di dalam hati kita membungkukkan tulang. Artinya ketika kita khawatir, bukannya kita menjadi sehat, bukan kita menjadi fit, tetapi kita menjadi orang yang lemah. Mungkin banyak orang-orang di sana yang karena khawatir berlebihan itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka susah tidur, mereka pusing, sehingga kesehatan mereka terganggu, banyak penyakit-penyakit yang menyerang mereka. Tetapi firman Tuhan saat ini ada pada kita untuk kita tidak perlu khawatir. Karena
Kekhawatiran hanya merusak tubuh kita saja. Ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, khawatir hanya membuat manusia terus hidup di dalam tekanan dan kesulitan. Karena itu kekhawatiran adalah suatu pilihan untuk kita khawatir dalam memilih suatu hal itu atau kita berharap kepada Tuhan. Kekhawatiran tidak punya hal yang baik dalam kehidupan kita. Dengan berharap ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan terima damai, ketenangan yang daripada Allah. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan di sana, nyatakanlah segala permohonan dan keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Dan juga dikatakan, maka damai sejahtera yang daripada Allah melampaui akal dan pikiranmu, memenuhi hatimu. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, bahkan juga dikatakan di Mazmur 33 ayat 18 sampai yang ke-19 dikatakan di sana. Saya akan bacakan buat kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dengan berharap, kehidupan kita merasakan kelegaan dari segala beban yang kita alami, bahkan memelihara kehidupan kita dari segala kelaparan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kekurangan kita, Tuhan memenuhinya. Ia memelihara dan tidak pernah membiarkan kita selalu di dalam hal kekurangan. Ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu kebenaran firman Tuhan pada saat ini datang kepada kita. Akankah kita memilih khawatir atau akankah kita memilih berharap? Orang yang memilih berharap adalah orang yang telah mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan tidak ada lagi banyak pertanyaan di dalam kehidupan dia. Karena dia tahu ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, artinya dia hanya mengikuti jalannya Tuhan. Dan ketika ia mengikuti jalannya Tuhan, kemana Tuhan bawa, ia ikut. Karena kita tahu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kedamaian dan sukacita ada di dalam kita. Karena kita percaya kepada Dia. Bahkan ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ketika kita mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, artinya kehidupan kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Di Mazmur 73 ayat 23 dikatakan, Tuhan itu dekat, Engkau memegang tanganku. Demikianlah yang kita percayai bahwasanya Tuhan sedang memegang tangan kita. Ia selalu memegang tangan kita, Ia setia, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, tetap berharap kepada Tuhan, karena Yesus selalu menyertai, Roh Kudus-Nya selalu berikan penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.